Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita ada di dalam pimpinannya, ya, dalam perlindungannya, supaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan jadikan di dalam hidup kita itu adalah miliknya. Dan kita sadar hidup yang sementara ini sudah persiapkan kita untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan. Persiapkan hidup kita untuk masuk di dalam kemenangan bersama Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan menerangkan kepada kita supaya kita selalu siap siaga dalam menghadapi. Karena apa? Karena kita masuk di dalam lembaran yang baru, saudara. Dan kita tidak boleh menengok lagi ke belakang. Hal-hal yang tidak baik tidak boleh terulang lagi. Itu harapan, kerinduan kita semua pasti seperti itu. Saudara, langkah orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu harus berani untuk maju, saudara. Kalau dulu kita tidak bisa apa-apa dalam hal posisi kita sekarang ini, ya saudara, di mana pandemi 2 tahun ini sudah banyak sekali perubahan. Dan kita tidak boleh vakum. Kita harus makin hari makin memahami bahwa ini adalah era zaman di mana kita akan dibentuk, ya, dengan lingkungan, dengan pola kerja, dengan keadaan keluarga maupun dengan keadaan pelayanan kita. Saudara, sesuatu yang nyata. Kita ingat suatu kisah tentang bagaimana orang yang hidup di dalam kebenaran, ya, selalu mengalami suatu perubahan, kejadian diiringi dengan kejadian-kejadian. Salah satunya adalah di mana saat itu kita masuk dalam contoh firman Tuhan, saudara, yang sangat jelas sekali bahwa waktu itu raja sangat marah, ya. Dengan kondisi marah dia memenjarakan tukang masaknya dan dia betul-betul membencinya, ya. Dan pegawai itu memang ada pelanggaran, saudara. Tapi dengan pelanggaran itu, dia tidak putus asa. Dia punya komitmen untuk hidup diperbarui. Walaupun tahunnya tidak baru, tetapi ada satu kerinduan untuk diperbarui. Pasti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan contoh kepada kita, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah keadaan kita. Dan saat itu gak ada orang yang bisa tahu, saudara, kondisi di mana hidup yang menjadi ciptaan baru itu adalah sesuatu yang dihadapkan dan kita tidak tahu apa-apa. Ya. Karena juru minum dan juru masak atau juru roti ini, yang bagian roti ini, dia bermimpi. Dan mimpinya itu tidak bisa diartikan. Karena memang
Dia nggak tahu. Hidup kita ini juga seperti mimpi, saudara. Perjalanan kita sehari-hari ini juga seperti mimpi. Dan saat corona ini mengancam jiwa manusia, kita tidak kepikirkan bahwa teman-teman atau orang terdekat kita dipanggil oleh Tuhan dengan keadaan corona. Dan tidak cukup itu. Keadaan yang betul-betul tidak kita harap itu sudah berjalan 2 tahun lebih. Kayaknya seperti mimpi. Tapi kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu punya pesan dalam hidup kita. Dan apapun yang kamu alami, Tuhan tahu semuanya. Jadi saudara, jangan main-main. Kita tidak perlu belajar menghakimi. Tapi mari tahan diri kita sendiri. Seperti juru minum dan juru roti. Kita akan perhatikan saudara, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang diperbarui. Kita akan lihat gambar dalam lembaran baru, saudara. Kita akan perhatikan satu gambar di mana gambar ini menerangkan tentang kehidupan yang kita harus tahu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kita akan perhatikan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tentu saudara sering kita perhatikan bahwa hidup yang sesungguhnya, saudara, kejadian yang saudara alami itu adalah kejadian di luar kemampuan saudara. Contohnya saja saudara, dengan keuangan saudara saat ini. Apa yang terjadi? Ada banyak perubahan enggak? Halo? Menurun? Atau minus? Kita akan mempelajari saudara tentang pegawai istana, juru minum dan kepala juru roti. Itu kepala saudara. Jadi dia ini yang mengetuai semuanya. Tapi dia di penjara. Akhirnya suatu ketika dia menceritakan tentang mimpinya itu. Ya. Di dalam Kejadian 40 ayat 10 saya akan bacakan. Pohon anggur itu ada 3 carang. Dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Berarti yang matang ya. Dan di tanganku ada piala Firaun. Berarti rajanya dia. Dia kerja di Firaun. Buah anggur itu kuambil. Lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Aku tidak tahu mimpi itu apa. Maka di sini Tuhan menjelaskan, bukan lewat, hai kamu, enggak. Tapi lewat seorang yang dari desa yang tidak tahu apa-apa. Bukan dukun, bukan peramal yang bernama Yusuf. Dan dia berkata, kamu perlu ketahui. Kita akan baca aja saudara ya. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau. Dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu. Dan
yang dahulu, pangkatmu yang dahulu akan dikembalikan. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Ketika engkau jadi juru minuman. Jadi mimpi tukang minum ini, ya kepala juru minum ini, didengar oleh Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Yusuf sebagai perantara untuk menerangkan arti dari mimpi itu. Sekarang kalau saya siapa, Bu? Bu Titik ya? Saudara jangan berharap pada manusia. Benar. Kalau nanti saudara berharap pada manusia, akan terjadi luka batin pelan-pelan. Enggak lah Bu, aku enggak bisa marah kok. Benar. Besok puasa ya. Ya. Jam berapa sampai jam berapa? Sekarang corona 3 jam aja ya. Ya. Mulai dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Oh ya oke, muda dan sipil katanya. Kita janjian jam berapa? Ya udah lebih baik kita janjian jam 8. Bukan jelala. Tuhan uji kita. Jam 8, jam 7 di bel. Toin gitu. Karena casnya habis. Jam 8 enggak ada masuk tapi enggak diterima. Jam 9 habis waktu 3 jam. Mulailah. Apa saudara? Senyum. Halo? Bu Titik loh, gak nepati janji. Saudara, apa yang terjadi harusnya kita itu mensyukuri. Ya. Kalau saya tidak mensyukuri, mungkin saya sudah marah besar. Karena apa? Seringkali kalau orang dunia bilang itu wis jatuh ketiban tangga, tapi di dalam Tuhan tidak ada ketiban tangga. Justru kita di dalam posisi yang tidak menentu. Tuhan yang akan ikut campur tangan dalam duduk perkaranya. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Itu pasti, saudara. Hal kecil kalau kita perhatikan benar-benar, maka hal itu akan membangun imanmu. Jujur itu. Dari tadi saya kan kesana kesini, karena saya ini kedatangan bukan tamu, tapi pembantu baru. Jujur saya ngomong. Jadi saya jalan naik tangga turun lagi gitu. Saya bukan menggerutu, cuma saya bilang gini, Tuhan saya itu ingin ibadah. Saya ingin memuliakan Engkau. Kok? Nah kalau kita bilang kok pas ini ibadah, pas ada pembantu datang. Enggak boleh gitu saudara. Saya cuma ingin jalani. Saya harus belajar seperti tukang juru minum ini. Belajar. Dan naik ke atas, balik lagi, ada yang ketinggalan kunci. Nuaik lagi, namanya orang. Jadi turun naik gitu. Secara logika capek. Tapi saya berserah pada Tuhan. Nyatanya sekarang apa? Tuhan tata. Semuanya. Di sana ada yang jaga. Makanan juga ada. Jadi saya lebih tenang. Secara logika, urusannya apa? Kamu baru datang makan dewek. Tapi saya Tuhan sudah sediakan yang baik. Walaupun itu sederhana. Jadi intinya adalah, perkara yang kecil ini kamu bisa berjalan dan mengalir, berarti saudara goal dalam perkara yang besar. Kalau perkara kecil ini kita bersungut-sungut, maka kita akan berputar-putar di padang apa? Bukan padang gurun. Padang apa? Kesukaran. Padang apa? Kekecewaan. Padang apa? Padang luka batin. Padang apa? Padang emosi, amarah. Enak lek ngomong saudara. Sing nglakoni misoro saudara. Betul enggak? Enak Bu Titik ngomong, saya ngelakon dulu, saya juga pernah ngelakoni kok ya.
Kasarannya kayak gitu. Bukan ngelakoni sesuatu, sudah melakukan. Apa yang saudara alami, saya juga alami. Saya bersaksi ini karena saudara harus tahu bahwa perkara yang kecil ini saudara menghargai, maka perkara yang besar Tuhan akan berikan dengan goal. Tuhan ingin kita tidak boleh disulap. Kita ikut Tuhan itu bukan seperti sesuatu yang orang bilang keanehan yang orang bilang, kalau orang ikut Tuhan itu gak ada apa-apa gitu. Loh, kita tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia. Kita tahu bahwa kejadian yang kita tidak duga itu akan terjadi. Dan saudara tidak boleh emosi. Saudara tidak boleh menggerutu. Kalau itu tidak bisa dihubungi, berarti Buditi karepe dewek. Berarti saudara menghakimi manusia. Saya tahu apa yang terjadi, tidak tahu. Masa saya harus bilang, saya lagi perang sama setan gitu. Mengapa saya harus cerita? Sesungguhnya yang terjadi ini, saudara lewati. Lembaran baru ini sudah di depan kita, saudara. Sekarang tinggal kita itu ditulis kehidupan kita itu banyak merah atau banyak biru nih. Kalau biru itu sukacita, lek hijau itu emosi, lek merah itu amarah meluap-luap. Hingga mogok tidak mau melayani, mogok tidak mau apa? Tidak mau apa saudara? Tidak mau bekerja. Ingat saudara. Jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Tuhan tidak pernah menggagalkan kita, saudara. Dia ada. Mengapa saya harus mengungkapkan ini? Karena saya pernah ditolong Tuhan. Dalam sengsara. Tapi percobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kemampuan yang saya hadapi. Amin. Saudara harus yakin bahwa lembaran baru ini saudara harus bisa melewati dengan hati yang lapang. Seperti pegawai minumin tadi, juru minum. Mengapa dia sampai bermimpi di sini dikatakan pohon anggur? Kenapa kok pohon anggur, enggak pohon kelapa? Kenapa? Karena Tuhan adalah apa? Pokok anggur. Mengapa harus 3? Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Harus itu semua harus kompak. Enggak bisa tubuhnya datang ke sini rohnya melayang-layang. Enggak percaya sama Buditi. Enggak percaya sama Buditi enggak apa-apa. Tapi harus percaya dengan firman yang diucapkan. Karena setiap firman punya kuasa. Jangan main-main. Orang itu hidup dengan bijaksana saat hikmat dari Allah itu turun. Pegangan itu. Supaya saudara tidak dipermalukan. Orang bisa tidak kekurangan dalam hidupnya karena dia mengandalkan Tuhan. Pegangan itu. Sudah tidak akan dipermalukan. Tuhan itu mengerti keperluanmu. Dia sangat mencintaimu. Dan dia sangat mengasihimu. Bahkan dia memperhatikan sangat setia. Kita tahu saudara bahwa apa yang kita hadapi ini suatu saat akan apa? Berbuah. Orang kerja sudah logika aja, pakai logika. Ya. Orang kerja dengan rajin dan orang yang males, sing dapat uang itu sing males apa sing rajin? Yang rajin kan? Kalau kita selalu rajin dan mengenal pribadi Tuhan, buahnya juga ada dan pasti manis.
Tapi kalau kita asal-asalan ikut Tuhan, buah tidak akan manis. Sebentar manis, sebentar masem. Kalau masem kita ngomel. Saya yakin saudara duduk di sini karena panggilan Tuhan. Amin. Saudara duduk di sini karena Tuhan melihat jerih payam. Apakah kamu sungguh-sungguh datang ke sini? Atau hanya minta pertolongan tok? Apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku, kata Tuhan? Malam ini, lembaran baru berjalan. Saudara yakin sungguh bahwa di dalam firman ini akan menumbuhkan janjinya kepada kita. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jadi ingat, jadi siapa yang di dalam Kristus? Apa saudara? Ia adalah ciptaan baru. Jangan seperti Nikodemus. Guru, koyo enak saudara, nek ngomong. Guru, aku tuh bimbingan supaya aku besok lek mati, aku bisa deket di sebelah kananmu. Dan aku paling mau cintai. Tuhan menolak? Enggak. Tuhan kecewa? Tidak juga. Dia berharap. Ya sudah Nikodemus, kamu harus lahir baru. Loh, mana aku sebesar ini masuk ke dalam rahim ibuku? Loh, lah aneh saudara. Itu memakai logika. Jadi kadang-kala gini saudara. Jujur ya saudara. Kerismuan seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Ya apa carane ya bisa dapat uang, betul enggak? Ya, kerja apa ya untuk menambah penghasilan, betul enggak? Tapi saudara enggak sadar bahwa saudara cuma hanya diem tok, enggak berusaha. Ada hasil? Enggak ada. Kalau saudara bergerak, baru ada. Jadi kita harus seimbang dengan logika pekerjaan, dengan kekuatan dari fisik kita, saudara, perhatikan ini baik-baik. Dengan fisik yang kita punyai, minta hikmat dari Tuhan, jalan kerjaannya, tetap berdoa. Jadi ini seiring. Kalau seiring maka hidup ciptaan baru itu akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sesungguhnya ciptaan baru ini sudah disediakan oleh Tuhan dari zaman dahulu. Apakah sudah merasakan ciptaan baru? Ya apa sih Bu carane ngerasakno ciptaan baru? Sudah sukacita tahun ini? Ya seneng Bu, karena aku habis kembang api loh, itulah seneng sementara saudara. Ciptaan baru itu adalah suasana yang betul-betul untuk semakin dekat pada Tuhan, mencintai Tuhan. Ada enggak sesuatu kerinduan seperti itu? Berbunga-bunga, menggebu-gebu untuk mencintai Tuhan. Pernah enggak? Atau kita bingung notal uang gitu? Atau aduh ini uangnya kurang. Kita arahnya kemana? Ya logika aja saja. Pasti arahnya kekurangan uang ini ya apa? Cukup apa enggak untuk ke depan? Itu memang logika. Tapi secara roh, sudah enggak kita menyenangkan hati Tuhan? Ku tetap cinta. Masih enggak kita cinta Tuhan? Ku tetap setia. Masih setia enggak? Loh, aku cinta tetap cinta, tapi buktinya mana? Sudah baca firman? Baca Bu, sampai apal. Tapi tidak dilakukan. Tahu? Tidak dilakukan. Kasih musuhmu seperti dirimu sendiri. Tapi musuhnya diamu amuk terus. Jadi musuh tambah musuh bebuyutan. Tidak boleh. Jadi kalau saudara mencintai hidup baru hidup saudara itu akan selalu diperbarui. Supaya apa? Supaya pribadi kita ini hidup di dalam kebenarannya. Akhirnya
pegawai istana, juru minum itu, akhirnya dia betul-betul naik pangkat, sudah maksudnya dia kembali pulih seperti sedia kala. Kita tidak perlu cerita tentang kepala juru roti, kita kan bicara tentang bagaimana orang itu diubah ya oleh Tuhan dari pelanggaran hidup di dalam kebenaran kembali. Tapi kalau enggak, kita akan menjadi kepala juru roti, selalu curang, selalu bohong, akhirnya kan dihukum. Dan itu pun dikasih tanda sudah lewat mimpi juga. Dan kita tidak usah membahas itu, kita membahasnya adalah keberhasilan hidup manusia itu harus ditentukan dengan perbuatanmu secara pribadi. Jangan macam-macam. Jangan karena aku disuruh mama, terus aku datang sambil mencoco anak muda. Jangan juga disuruh, karena disuruh sang istri atau sang suami, jadi kepaksa saya datang ikuti. Karena aku istri dan aku suami. Loh, betapa kecewanya Tuhan. Karena saudara tidak mencintai dia sungguh-sungguh. Saudara, sesungguhnya hidup ini sederhana. Kalau saudara menyediakan waktunya untuk Tuhan, Tuhan pasti berikan waktu saudara yang baik. Di mana ada hal-hal yang dispesialkan Tuhan supaya kita itu mengerti dan aku harus begini. Ternyata Tuhan ajar aku seperti ini. Kedatangan pembantu ini menguji kesabaran saya. Kalau enggak mungkin saya juga sudah marah-marah. Capek saudara. Hidup di dalam, bukan kungkungannya, hidup sehari-hari itu sebetulnya sudah capek. Betul enggak? Musim pandemi itu kita mau apa-apa itu mesti ketutupan terus saudara. Di mana-mana, ngomong apa, kadang ngomong aja enggak bisa nyambung. Betul enggak? Kenapa? Karena maskeran. Tapi itu berguna untuk kesehatanmu. Jangan dilepas. Demi kesehatan kamu. Walaupun komunikasinya agak susah, tapi itu demi masa depanmu. Supaya kamu enggak kena bibit corona itu. Jadi kita harus mengikuti peraturan juga. Jangan menganggap bahwa kita anak Tuhan enggak apa-apa. Tuhan pasti melindungi loh, jangan mencobai. Karena Tuhan ingin kita hidup disiplin. Amin. Lakukan dengan baik. Jangan sia-siakan waktumu untuk tidak mencintai Tuhan. Jangan sia-siakan perjalanan hidupmu karena gara-gara kamu kecewa. Jangan kamu menganggap masih jauh jalannya, makanya kamu nyantai. Jangan. Ini saatnya saudara harus berlari. Kejar itu. Ke depan itu adalah proses kita, saudara. Jangan lihat kiri kanan. Jangan. Pandang terus salib itu. Seperti gambar ini. Jangan menyimpang dan jangan mundur. Saudara akan jatuh. Dan iblis akan tangkap kita. Tuhan sedih, saudara. Karena roh kemuliaan itu tidak bisa masuk dan menyatu dengan tubuh roh jiwa kita. Makanya Tuhan selalu berkata apa? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata itu di dalam hati itu kayak diiris-iris, saudara. Kalau sudah mau selami betul-betul ke perkataan Tuhan. Satu lagi kata-kata yang membuat hati tersentuh. Sudah tersiksa, sudah lambungnya luka, dia sudah disalib, dia hanya berteriak, ya Bapa. Ada di mana engkau, Bapa? Ini sudah kuat. Secara fisik tidak kuat.
Tapi akhirnya dia menyerah dan berkata apa? Karena sudah waktunya. Bapak, tugasku sudah selesai. Sekarang aku menghadap engkau. Ini anakmu, aku ikut engkau. Apakah saudara juga ingin kerinduan seperti itu? Nafas ini titipan, saudara. Jangan bu anggap remeh. Sudah buntu aja satu hidung, satu lubang. Sesak loh, saudara. Sudah habis makan sambal, pilek, sesak kan? Ayo, sekarang ini waktunya kamu jangan main-main. Jangan melakukan kesenangan dunia, anak muda. Jangan ikut dunia. Wahai kamu ibu-ibu, jangan malas. Didiklah anakmu untuk takut pada Tuhan. Sudah waktunya. Dan kaum bapak-bapak jangan nyantai terus. Seperti sok jagoan. Tapi ingat, hukum Tuhan harus dikumandangkan di dalam keluargamu. Jadilah tiang-tiang yang kokoh dan takut akan Tuhan. Ajari mereka untuk takut akan Tuhan. Mari kita akan perhatikan lagi, saudara, firman Tuhan. Cara Tuhan ada lagi lewat penyakit. Ya. Kalau kita lihat di dalam Imamat 13 ayat 58 di sini belum ada, maaf tidak ada. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Apa maksudnya? Zaman dulu sakit kusta itu tidak ada obatnya, saudara. Jadi dia harus menghadap kepala imam, dan kepala imam itu akan melihat, saudara, bagaimana perkembangannya. Sampai di sini katakan bahwa barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, itu harus diperhatikan. Haruslah dicuci untuk kedua kalinya. Itu apa artinya? Kekudusan itu dihargai. Kekudusan itu sangat penting buat kita. Kekudusan itu yang membawa kita menjadi tahir. Dicuci 2 kali itu menandakan tentang kekudusan, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa hidup di dunia ini kita butuh untuk disucikan terus. Jangan malas, saudara. Kita tidak tahu umur kita. Tapi saya pingin sekali, saudara, kelak kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa duduk makan semeja. Alangkah bahagianya. Wajah-wajah saudara ini akan bertemu di sana. Saya bahagia, Tuhan lebih bahagia. Kenapa? Karena ciptaan Allah kudus dan suci bisa makan bersama-sama. Orang kudus dan suci itu tidak sembahyang tok, saudara. Tidak puasa tok, tidak. Tapi orang kudus dan orang suci itu harus belajar di dunia ini. Apapun yang terjadi, baik kekuranganmu, baik kelemahanmu, sakit penyakitmu yang menghadang kamu, Tuhan tidak pernah diam. Tangan saya ini, saudara,
Tiba-tiba aja bunyi klek-klek gitu. Jadi kayak pelumasnya nggak ada. Kalau saya diamkan, nggak kerja, saya akan jadi kaku, saudara. Dan semakin. Kenapa? Saat bangun tidur itu. Kan enggak kerja, tidur kan enggak kerja. Saudara. Istirahat kan. Begitu bangun, semakin megang apa saja. Tapi saya paksakan. Tapi bukan, enggak. Darah Tuhan Yesus ikut campur tangan. Saya angkat galon pun darah Tuhan Yesus ikut campur tangan. Sampai keplenyet karena sakit toh, nahan. Tapi saya tidak boleh marah, saudara. Saya tahu. Jeripaya yang saya hadapi ini tak berdua. Percayalah. Saudara jangan main-main hidup ini. Jangan anggap enteng hidup ini, saudara. Sakitmu Tuhan tanggung. Jadi saat saya mengambil apa, nyapu, ngepel, apapun, tetap saya bekerja. Saya tidak mengeluh, saya tidak memanjakan tubuh saya. Dulu, saya ingat kaki saya, dokter bilang, tempurungnya itu karena sering berdiri, saudara. Kita kan sering KKR, yang berdiri banyak tamu juga. Ya saya juga menyadari itu. Manusia pasti lemah. Itu selaputnya pecah. Sobek. Bukan pecah, maaf. Secara logika, gak ada obatnya. Obatnya apa, dok? Istirahat toh. Pelayanan terus saya. Istirahat toh. Marah itu. Akhirnya saya ngikuti. Jadi selesai pelayanan, saya selonjor. Selesai pelayanan selonjor. Jadi kaki itu saya selonjorkan gitu. Terus. 1 tahun. Tidak ada perkembangan. Akhirnya saya nangis. Tuhan, saya kau kirim keluar. Tapi jalan saya tidak bisa, Tuhan. Tidak kuat. Sudah duduk. Dari itu gak bisa tahan. Apakah Tuhan menjawab? Tunggu. Pasti Tuhan tunggu. Tidak mungkin, gak usah. Tidak mungkin. Doa kan ada 3. Ya, dijawab. Tunggu dan tidak. Tidak mungkin gak minta kesembuhan, tidak. Betul tidak? Berarti saya harus tunggu. Ya udah. Kaki gak ada nyeret-nyeret. Turun dari mobil. Kaki 2 turun. Malu-maluin, saudara. Tapi saya tidak malu. Saya tidak malu. Karena Tuhan ada bersama saya. Dan jadi keanehan lagi. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Setiap kali saya pengurapan, tidak ada lift. Tangga 3, 4, 5 kadang. Kok bisa? Nggak tahu. Dari hotel pulang, saya tenger-tenger, tahu tenger-tenger saya. Kok bisa ya tadi? Siapa yang membantu? Kekuatan saya pura-pura. Ngapain saya pura-pura, saudara? Saya tidak kesenangan kok. Pura-pura gitu. Tuhan yang membopong saya sampai ke sana. Turun, saudara. Naik, turun. Tidak jatuh. Tidak ada pegangan lagi. Di luar pulau itu. Kalau toh jatuh, gak tahu ada dokter apa enggak. Mungkin ada juga, tapi saya juga enggak memikirkan ke situ. Saya hanya berserah pada Tuhan. Jadi kita ingat, saudara, jangan jadi berontak. Kalau manusia menjadi pemberontak, maka tubuh roh jiwa kita tidak dijamin. Ingat tuh, saudara. Tidak jaminan. Jadi kita ini cuma hanya 2 pilihan, saudara. Itu terus harus dicatat di dalam pikiran saudara. Yang muda-muda dan yang sudah tua maupun siapapun.
dua pilihan. Kamu mau ikut Tuhan atau ikut dunia? Ikut dunia, boleh kita bekerja, tetapi kita harus memegang apa? Janji Tuhan. Kalau kita semuanya berhasil, semua berhasil, terus kita dipanggil Tuhan. Siapa yang bisa menikmati? Ya sampai di situ. Tapi saudara berhasil, sudah mencintai Tuhan, begitu sudah dipanggil oleh Tuhan, semuanya jadi indah pada waktunya. Betul enggak? Jadi Tuhan itu sudah menata gitu saudara. Cuma kita aja yang kurang memahami. Kadang kita karepe dewek, tahu ya saya? Gak mau ngerti-ngerti, pikirannya selalu, bayangannya itu selalu apa ya? Wes pokoknya harus begini. Loh enggak apa-apa, hidup itu harus seperti itu. Tapi perjalanannya harus dikuatno. Jangan kita main-main. Amin. Kita harus berani untuk menghadapi kenyataan ini apa adanya. Satu hal lagi saudara. Di dalam Yesaya 28, pasal 28 ayat 9. Dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya. Dan kepada siapakah yang mau menjelaskan nubuat-nubuatnya. Seolah-olah kepada anak yang baru disapi. Dan yang baru disapi dan yang baru dicerai susu. Jadi tahu maksudnya? Perjalanan hidupmu itu jangan seperti anak kecil terus. Harus waktunya kamu melepaskan susu sapi itu ya, diceraikan dari susu. Kita harus tidak hanya menikmati hadirat Tuhan. Kita kalau kumpul gini sudah sukacita enggak? Ada satu gerakan menyenangkan hati enggak? Seneng tau, bukan seneng karena ketemu si A loh. Itu sudah normal, sudah kalau kita ketemu menyapa, kita guyon, itu enggak apa-apa. Tapi ada sesuatu luapan yang membuat kita itu apa? Menambah power, betul enggak? Power untuk setia, power untuk mencintai Tuhan, power untuk semangat, untuk tetap melayani, tetap juga untuk apa ya, orang bilang, wah aku pokoknya pengen ikut Tuhan. Itu sudah, itu kumpulan itu. Yang kumpulan seperti ini, seperti itu. Tapi saudara tidak hanya seperti itu, tok. Jangan seperti itu. Harus dewasa. Keluar dari sini, jangan mengubah. Tetap punya power. Di mana saya tetap menjadi anak Tuhan. Betul enggak? Jadi jangan hanya menyandang anak Tuhan di saat di sini. Tuh menyanyi bisa menangis, menyanyi bisa menyembah bahasa roh. Loh, itu semua perlengkapan. Saudara yang penting adalah berubah, saudara. Tahu ya, lembaran baru ini harus ada perubahan. Ayo, sekarang ini waktunya saudara. Jangan saudara anggap enteng. Ini hal yang tidak mudah. Tetapi saudara harus belajar untuk menerima semua kenyataan itu. Ada satu ayat lagi saudara. Yesaya 40 ayat 24. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja dicangkok, mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering, diterbangkan oleh badai seperti jerami. Tahu maksudnya? Baru ditanam itu adalah firman yang masuk itu. Baru ditabur adalah firman yang kamu terima. Di sini juga katakan, baru dicangkok. Berarti apa? Yesus pokok dan kitalah anggurnya. Yesus pokok kitalah carangnya. Berarti kita ini dicangkok di tempat pokoknya anggur itu. Betul enggak? Kalau gitu kita harus apa? Hati-hati, jangan cangkokan ini busuk atau enggak menghasilkan buah. Akhirnya apa? Tidak berguna. Dibakar seperti jerami. Gak ada guna. Ingat saudara, kita harus memiliki kekuatan yang baru. Powernya dari Tuhan. Amin. Power dari Tuhan itu yang mengangkat kita untuk menjadi orang pilihannya. Ya, kita akan perhatikan gambar yang kedua, saudara. Kita perhatikan di sini. Efesus 4 ayat 24. Mengapa di situ ada kuasa kegelapan? Ya. Kenapa? Karena kuasa kegelapan itu selalu mengintai kita kemanapun berada. Dia siap untuk menguasai kita. Tapi kita ingat,
di dalam Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini Tuhan terapkan dalam hidup kita. Kalau kamu mau menjadi manusia baru, harus menurut apa? Kehendak Allah. Kita harus menurut kehendaknya. Di dalam hal apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran apa? Ya firman yang kamu terima itu loh saudara. Saya duduk ini kan mendengar firman Tuhan. Saudara pergi kemana, nyetir ada puji-pujian. Itu juga mengandung kuasa. Saudara diem-diem di toko, di mall, bukan tiba-tiba Tuhan izinkan itu. Ada satu ayat yang nyelempit di koco. Sudah pernah itu saudara. Kadang lewat orang juga, saudara. Jadi banyak cara Tuhan itu memberi pengertian kepada saudara. Kalau orang dunia ngasih peringatan. Ya. Kalau di tempat peraturan ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita harus siap, saudara. Walaupun penguasa apapun, sebesar apapun, segede apapun kuasanya, kita ini tidak ada kekuatan apapun. Tapi kalau bersama Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Jadi mari kita ingat bahwa jalan Tuhan itu ada di pihak kita. Kita akan perhatikan di sini saudara. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan manusia baru hidup dalam pembaruan, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang benar. Dari siapa? Menurut gambar kaliknya. Berarti menurut kehendak Allah. Jadi saudara harus ke sana. Jangan menurut kehendak kita. Tidak baik itu saudara. Mungkin saudara gini. Zaman era yang baru ini kadang agak sedikit bertentangan dengan naluri jiwa yang lama. Ya. Dulu itu kita tidak pakai komputer. Ya. Kita mau pergi kemana itu pokoknya jalan, pergi, bayar, sudah selesai. Tapi sekarang ini semua serba komputer. Sebetulnya itu lebih cepat, lebih canggih. Tapi kita kadang nggak mau belajar, betul enggak? Yang sudah tua-tua ini males loh, nggak males. Aduh, waktu ngapal lu kayak sekolah lagi, kadang gitu kan? Jadi arahnya itu kadang sedikit bertentangan, padahal seharusnya kita harus seiring, saudara. Harus seiring. Dengan seiring itu kita akan enjoy, kita akan merasa bukan tidak nyaman, kita akan merasa ya tenang aja. Ingat loh. Orang stres, depresi itu awal mulanya tidak tenang. Hati-hati. Kalau saudara sudah mulai nggak tenang, pikiran nggak tenang, maka saudara kerja apapun dan melakukan apapun pasti salah. Ada yang salah. Akhirnya apa? Jengkel. Itu awal mula depresi, saudara. Akhirnya kita membenci apa? Diri kita, membenci orang, membenci siapa. Itu pelampiasan. Itu sudah normal, orang hidup seperti itu. Tapi kita harus tahu saudara, hikmat dari Tuhan tidak mengajarkan kita ke sana. Supaya saudara tidak lemah imannya. Supaya saudara harus sadar bahwa kelahiran baru itu yang harus kita nantikan. Jangan seperti dulu. Jangan diobrak-obrak. Tahu diobrak-obrak? Ayo berdoa, ayo baca firman, ayo kita berdoa. Gak perlu saudara. Ayo makan belum doa. Tidak perlu saudara. Sudah tidak zamannya. Amin. Anak-anak muda ketika sudah menerima ada berkat di tangan, apa yang saya lakukan? Enak sekali masakannya mama. Terus apa? Saudara,
Ya enggak? Jadi dilihat lama-lama ngambil sendok. Lali doa. Loh, kamu belum doa. Tanya, ini dilepai, dibuang atau ditelan? Ya telenan, sudah masuk dibuang. Atau, loh, jadi mulut ini masih ada makanan, saudara mau ngajak berdoa. Jangan. Ya. Mari kita imani bahwa kelahiran baru itu harus lahir di dalam hidup kita. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi saudara itu harus seperti bayi yang haus, minta terus. Anak kecil bayi, minumnya ngotop, pokok minum. Nah seperti itu. Saudara harus mencari, haus sudah mencari terus. Hadirat Tuhan itu apa supaya aku tenang. Aku bisa gini supaya gini apa. Gitu saudara. Jadi jangan saudara terpampang dengan kondisi kekurangan saudara. Tapi saudara membangun itu. Susunlah iman saudara serapi mungkin untuk menghadap Tuhan. Amin. Tuhan juga akan menyusun semua keperluan saudara dengan rapi dan tenang. Amin. Jadi ingat itu saudara. Yang terakhir saudara. Bicara mengenai tentang bagaimana kuasa di dalam dia itu memiliki terang. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi saudara, 24 jam kita tidak bisa hidup suci. Halo? Kita tidak bisa hidup suci loh ya. Saya juga tidak bisa, semua orang tidak bisa. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, maka cahaya itu, kemuliaan itu akan menerangi kita. Sehingga kegelapan itu akan keluar, bukan lenyap. Setan tidak bisa mati, lenyap, tidak, akan keluar. Amin. Sehingga teranglah hidup kita. Jadi itu intinya saudara, bahwa hidup di dalam kebenaran Tuhan itu selalu ada kehidupan baru. Satu lagi Wahyu 5:9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Apa nyanyian baru itu? Sudah tahu nyanyian baru apa? Hatimu bersuka cita, itu nyanyian baru saudara. Hatimu senang sama Tuhan, itu loh, suka sama Tuhan, suka cita. Bukan senang dapat uang loh saudara, itu rezeki. Tapi yang di sini dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 ini, nyanyian baru itu yang betul-betul memberikan suatu kehidupan dalam hatimu. Di sini katakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu yang membuka meterai-meterainya itu Allah. Ya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku, bangsa dan kaum dan bangsa. Sudah lengkap. Tuhan mati di kayu salib untuk kita dan kita sudah dipersiapkan semuanya. Amin. Jangan takut bahwa anak domba sudah ada di pihak kita. Sekarang tinggal kita mau menjalankan bagaimana. Amin. Hidup ini adalah berjuang saudara. Kalau saudara tidak mau berjuang, lama-lama sudah ketinggalan, terus akhirnya kemana? Tidak tahu. Mari kita belajar mencintai Tuhan walaupun badai menghadang kita. Kita tetap mencintai Tuhan.